Yo yo yo, yang waktu kecil dulu pakai rautan ini di sepatu, alamak C, artinya Anda sudah tua sekarang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah populasi penduduk terbanyak. Sehingga setiap perubahan maupun inovasi yang terjadi akan langsung masuk dan dirasakan oleh penduduknya, termasuk di dalam bidang teknologi. Masyarakat kini lebih banyak menonton video di internet ketimbang nonton tayangan di televisi. Banyak orang yang kini menggantikan kebiasaan menonton TV atau mendengarkan radio yang melalui perangkat konvensional sekarang berganti dengan penggunaan layanan streaming seperti Netflix, perangkat mobile, dan layanan web seperti YouTube. Bahkan beberapa teman admin mengatakan bahwa TV di rumahnya itu sudah tidak hidup selama setahun. Dan beberapa teman yang lain mengatakan kalau TV-nya itu cuma hidup untuk membuka layanan streaming musik yang ada di YouTube. Itu TV nganggur, tapi kalau admin minta bawa pulang tuh nggak dikasih. Alasannya tuh nanti nggak ada lagi pajangan di rumahnya. Nggak enak kalau ruang tamu tuh nggak ada TV, dibilang. Sepi. Ini lama-lama nih nasib TV ini seperti telepon rumah juga ini. Zaman dulu kalau nggak ada TV tuh, wah udah sedih kali lah nasib kita nih. Apalagi yang numpang nonton tuh di rumah tetangga tuh. Di sekolah tuh habis dibully tuh, diejek-ejek sama kawan satu sekolah. Kemudian orang menonton video on demand di gadget dan perangkat lainnya membuat fungsi TV benar-benar mulai ditinggalkan. Apalagi sejak pandemi COVID-19 terjadi, membuat orang lebih banyak beraktivitas di rumahnya saja. Orang-orang mulai menghabiskan waktu luang dengan menonton video on demand dan YouTube, yang tayangannya dapat sesuai dengan keinginan mereka. Lalu, siapa saja pemain video on demand yang sudah hadir di Indonesia, dan apa saja yang mereka tawarkan? Mari kita bahas. Number 1. Netflix adalah pelopor penyedia layanan streaming film global. Netflix mulai hadir di Indonesia sejak Januari 2016, dengan koleksi film dan serial televisi yang mencapai sekitar 5.000 konten pada tahun 2018. Netflix juga menawarkan lebih banyak pilihan dibandingkan layanan video on demand lainnya. Jumlah dan jenis konten yang dapat ditonton di Netflix berbeda-beda di tiap negara. Perbedaan ini timbul karena urusan lisensi sejumlah konten, sehingga hanya bisa tayang di negara-negara tertentu. Namun, semua konten eksklusif Netflix yang sebagian besar memiliki kualitas bagus dapat ditonton oleh para pelanggan di Indonesia. Perjalanan Netflix di Indonesia pun punya dinamikanya sendiri. Harga berlangganan paket Netflix pun cukup bervariasi, mulai dari 109.000 untuk paket dasar yang bisa diakses dari satu layar, hingga 169.000 untuk paket premium 4 layar. Akhir 2019 lalu, Netflix meluncurkan paket ponsel seharga 49.000 di Indonesia. Paket tersebut sebelumnya berhasil di India dan Malaysia. Sistem pembayaran Netflix sejauh ini baru bisa menggunakan kartu kredit dan debit. Kelebihan utama Netflix adalah memiliki Netflix original, yaitu film eksklusif milik mereka sendiri yang tidak dapat kita tonton di video on demand lainnya. Number 2. iFlix berdiri tahun 2014 di Kuala Lumpur dan resmi hadir di Indonesia pada Juni 2016 setelah sebelumnya tersedia di negara Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kepemilikan dari iFlix pun sudah berubah. Tencent sudah mengakuisisi iFlix pada akhir Juni 2020 lalu. Aksi korporasi ini dilakukan demi melancarkan ekspansi bisnis layanan video on demand milik Tencent di Asia Tenggara. Sebelumnya, iFlix menggandeng sejumlah penyedia layanan internet dan seluler sebagai mitra, seperti IndiHome, Indosat Ooredoo, atau XL Axiata. Bila tidak menggunakan layanan internet dari mitra iFlix, pengguna akan dikenakan biaya berlangganan mulai dari 35.000 per bulan dengan pembayaran melalui kartu kredit atau sistem potong pulsa. Kelebihan dari iFlix adalah mereka fokus pada tayangan yang bersifat lokal dan memberikan dukungan kepada talenta lokal setempat. Number 3. Bila kamu merupakan penggemar film atau serial televisi dari negara-negara Asia, maka Viu merupakan layanan yang perlu kamu cek. Kamu akan dimanjakan dengan koleksi konten dari berbagai negara di Asia, mulai dari Korea Selatan, Jepang, Thailand, Indonesia, hingga India. Kamu juga bisa menonton sebagian konten di Viu tanpa harus membayar sepeser pun. Namun, tayangan gratis tersebut bisa kamu nikmati karena telah disisipi oleh iklan. Hal ini dikarenakan hanya pelanggan berbayar yang dapat mengakses seluruh koleksi konten yang ada di dalam Viu. Harga langganan pakai Viu Premium pun bervariasi, mulai dari 30.000 per bulan
hingga 200.000 untuk 1 tahunnya. Kelebihan Viu adalah mereka lebih fokus kepada film lokal, terutama drama Korea yang memang sedang booming di Asia sekarang. Number 4. Layanan Apple TV Plus hadir serentak di 100 negara, termasuk di Indonesia, sejak November 2019. Mereka menyajikan konten original dan film-film Hollywood. Sistem langganannya sebesar 69.000 per bulan untuk 6 akun. Walau merupakan pemain baru, Apple TV Plus langsung menjadi video on demand dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia dengan mengalahkan Netflix. Apple TV Plus otomatis akan terpasang di semua perangkat Apple yang Anda miliki. Dengan jumlah produk Apple yang sudah laku lebih dari 800 juta unit, mereka dengan gampangnya menjadikan pemilik iCloud Apple sebagai pengguna Apple TV Plus. Ini sih namanya menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya nih, memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Cuma kalau terinstall aja tanpa dipakai, ya sama aja bohong. Jadi balik lagi nih, berkualitas nggak video-video yang ditampilkan. Number 5. HBO Go merupakan platform video on demand yang dikembangkan oleh saluran televisi berbayar HBO. Platform ini hadir di Indonesia sejak awal tahun 2020. HBO Go dapat ditonton melalui streaming websitenya ataupun mendownload aplikasinya yang dapat diunduh dari App Store dan Play Store. Di Asia, HBO juga tersedia di Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Untuk para penggemar Game of Thrones, pasti sudah sangat familiar dengan HBO. Sama seperti Netflix, HBO sangat fokus untuk membuat film-film eksklusif kepunyaan mereka sendiri. Untuk berlangganan HBO Go, kamu perlu merogoh kocek sebesar 60.000 per bulan. HBO memberikan kesempatan akses gratis selama 7 hari untuk pengguna pertama. Aplikasi HBO Go juga tersedia melalui Maxstream Telkomsel, Pesmedia, dan IndiHome. Number 6. Dari namanya saja, kita sudah pasti tahu kalau video on demand ini adalah milik grup Disney. Sebelumnya, Disney bekerja sama dengan Netflix dengan menyediakan film-film mereka di Netflix. Tetapi peluang bisnis yang begitu subur, tumbuh besar ini membuat Disney pun ingin mengeluarkan video on demand-nya sendiri. Untuk bisnis video hiburan, tentu saja tidak ada yang meragukan kemampuan Disney. Apalagi kita ketahui juga kartun-kartunnya Disney itu sangat luar biasa, sangat banyak penggemarnya, terutama tuh Donald Bebek sama Mickey Mouse, itu legend habis tuh mereka. Dan yang lebih wah lagi adalah Marvel Studio adalah milik Walt Disney, jangan lupa itu. It's time. Wanda, welcome home. Vision residents. I'm gonna burn this place to the ground. Dan sebenarnya masih banyak pemain-pemain video on demand lainnya yang ada di Indonesia, seperti GoPlay yang merupakan miliknya Gojek, Mola TV yang merupakan grupnya Jarum. Bisnis video on demand yang tumbuh subur seperti jamur di musim hujan membuat banyak pemain berlomba-lomba masuk ke bisnis tersebut. Hal tersebut tentu menguntungkan konsumen, di mana kita menjadi lebih banyak pilihan, kita menjadi lebih banyak alternatif, kita lebih banyak bisa memilih mana channel yang sesuai sama kita, dan persaingan harganya pun membuat harga video on demand menjadi lebih kompetitif.